Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ustadz Felix Xiao nampaknya bikin kesalahan besar lagi. Dia ini kan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, dia nampaknya ingin menembus berbagai kelompok masyarakat dengan hadir di berbagai podcast anak muda. Dia seperti ingin membangun image bahwa dia dan HTI tentunya bukanlah orang-orang Islam berpikiran sempit yang membahayakan Indonesia. Tapi kini dia tiba-tiba saja bikin pernyataan yang justru kontroversial. Bahkan bisa dibilang pernyataan ini bisa memecah belah umat Islam dan bahkan memecah belah Indonesia. Komentarnya ini dia tujukan terkait konflik militer antara Iran dan Israel. Felix mengatakan bahwa kalau sekarang Iran bertempur dengan Israel itu dilakukan bukan untuk membela Palestina. Penjelasan ini dia sampaikan dalam sebuah ceramah bertajuk Sikap Kita Terhadap Perang Iran dan Israel yang diunggah melalui kanal YouTube resminya pada Minggu 22 Juni 2025. Dalam rekaman video ceramah itu, Felix menekankan umat Islam seharusnya menyikapi perang ini dengan jernih dan berbasis ilmu. Menurutnya umat Islam perlu memahami dulu perbedaan-perbedaan internal dalam Islam yang terbagi menjadi 3, perbedaan fikih, perbedaan politik, perbedaan akidah. Menurutnya perbedaan fikih itu biasa dan sering ditemui, seperti jumlah rakaat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Itu perbedaan yang wajar katanya. Perbedaan politik juga masih bisa ditoleransi. Namun katanya perbedaan yang menyentuh ranah akidah adalah hal yang serius. Kalau sudah menyangkut akidah seperti meyakini bahwa Al-Quran belum lengkap atau mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, itu sudah bukan perbedaan biasa. Itu sudah menyimpang dari rukun iman tegasnya. Disinilah pernyataan Felix jadi kontroversial. Dengan merujuk penjelasan itu, Felix menjelaskan Iran sebagai negara yang secara ideologis menganut Syiah 12 imam yang memiliki keyakinan berbeda secara fundamental dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti di Indonesia. Syiah 12 imam percaya bahwa ada imam-imam yang melanjutkan risalah Rasulullah. Ini jelas bukan akidah kita, ungkapnya. Dengan memberi penjelasan itu, kentara sekali Felix ingin menunjukkan Iran adalah Syiah dan Syiah bukanlah sesama umat Islam. Karena itu, dengan mengikuti logika Felix, umat Islam Indonesia jangan sampai ikut-ikutan membela Iran. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Iran tidak sedang berperang demi Palestina, tapi demi kepentingan geopolitika sendiri. Iran menyerang karena diserang duluan, ujar Felix. Bahkan Benjamin Netanyahu membuat video dan mengajak rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintah mereka agar kembali ke masa saat Iran dan Israel bersahabat, ungkapnya. Untuk memperkuat keraguan tentang komitmen Iran, Felix mengatakan Iran dan Israel pernah menjadi sekutu erat, khususnya saat Iran masih dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi, seorang penguasa sekuler yang menjadi sahabat Amerika dan Israel. Felix nampaknya bekerja keras untuk meyakinkan umat Islam bahwa Iran bukanlah sekutu yang perlu dipercaya. Kalau sekarang Israel nampak ingin menghancurkan Iran, itu adalah masalah Iran sendiri, bukan urusan umat Islam, katanya. Felix jelas mendorong publik agar tidak bersimpati pada Iran. Sayangnya, untuk tujuan itu pun Felix mengarang bebas. Selama ini Iran justru adalah salah satu negara yang secara tegas mendukung Palestina. Iran menentang keras pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Gaza. Iran juga secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Palestina serta kelompok perlawanan bersenjata Palestina. Iran bahkan salah satu negara yang tidak mengakui keberadaan negara Israel. Iran menyebut Israel sebagai rezim Zionis ilegal dan menyerukan pembebasan seluruh Palestina. Para pemimpin Iran termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Iran secara rutin menyatakan bahwa Israel adalah kanker yang harus dihapus. Iran juga menganggap perlawanan bersenjata adalah jalan sah bagi rakyat Palestina. Iran konsisten menyerukan dunia Islam untuk bersatu membela Gaza dan Al-Aqsa. Iran juga menggunakan forum internasional seperti Organisasi Konferensi Islam atau PBB untuk mengutuk serangan Israel ke Gaza dan menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Jadi tuduhan Felix bahwa Iran dan Israel bersahabat sama sekali nggak berdasar. Hubungan mesra Israel dengan Shah Reza hanya terjadi di masa kediktatoran Shah yang memang ketika itu adalah boneka Amerika Serikat.
Shah Reza digulingkan revolusi Islam Iran pada 1979. Sejak saat itu, Iran sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi Felix seperti menutup mata terhadap segenap fakta tentang Iran itu. Mungkin bagi Felix, Syiah adalah aliran sesat dalam Islam. Dan karena itu seharusnya tidak boleh ada simpati bagi Iran. Pernyataan Felix ini berpotensi memecah belah Islam di Indonesia. Syiah dan Sunni memang dua aliran yang mengambil jalan berbeda di dunia. Tapi perbedaan keduanya adalah sesuatu yang dilandasi sejarah masa lalu yang kalau dipikir-pikir sebenarnya biasa-biasa saja tanpa perlu dibesar-besarkan. Perbedaan antara Sunni dan Syiah Islam berakar pada perselisihan sejarah tentang kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Namun kemudian berkembang menjadi perbedaan dalam teologi, praktek ibadah, hukum keagamaan. Mungkin saya bisa ringkas sedikit perbedaan-perbedaan mendasar kedua aliran ini. Sunni meyakini bahwa kepemimpinan atau khalifah sepeninggal Nabi Muhammad seharusnya diberikan kepada orang terbaik yang dipilih oleh umat. Oleh karena itu mereka menerima Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sedangkan Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam adalah hak keluarga Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib yang adalah sepupu dan menantu Nabi. Jadi perbedaannya hanyalah soal sejarah yang terjadi 14 abad yang lalu. Sungguh mengherankan bahwa perbedaan itu terus dipertahankan sampai sekarang sehingga menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Selain soal khalifah memang ada juga sejumlah perbedaan lain. Dalam kepemimpinan agama misalnya, Sunni sebenarnya tidak memiliki hierarki kepemimpinan formal seperti imam suci. Pemimpin agama adalah ulama yang dipilih karena ilmu dan ketakwaannya. Sementara Syiah memiliki konsep imamah, yaitu kepemimpinan spiritual yang diberikan hanya kepada keturunan Ali dan Fatimah, putri Nabi. Para imam ini dianggap maksum, terpelihara dari dosa. Lalu dalam hal kitab hadis, Sunni menggunakan kitab hadis utama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Sedangkan Syiah cenderung hanya menerima hadis yang bersumber dari keluarga Nabi dan sahabat yang loyal kepada Ali. Dalam sholat, Sunni melaksanakan 5 waktu sholat terpisah dan penggabungan sholat hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat. Sementara Syiah boleh menggabungkan sholat zuhur asar dan maghrib isya dalam satu waktu meskipun bukan darurat. Ada pula perbedaan posisi tangan saat sholat. Pengikut Sunni melipat tangan di dada dan perut. Sementara pengikut Syiah tidak melipat tangan, melainkan membiarkan tangan terkulai di samping. Sunni dan Syiah juga berbeda dalam cara pandang mengenai sahabat Nabi. Kaum Sunni umumnya menghormati semua sahabat Nabi. Sementara Syiah mengkritik beberapa sahabat yang dianggap mengkhianati Ali, terutama mereka yang terlibat dalam pengangkatan khalifah sebelum Ali. Dalam hal imam, Sunni tidak mengenal konsep imam maksum, sementara Syiah mengimani 12 imam, dari Ali bin Abi Thalib sampai ke Imam Mahdi yang diyakini gaib dan akan muncul di akhir zaman. Jadi itulah kira-kira perbedaan Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah tidak memiliki perbedaan dalam kepercayaan tentang rukun iman dan rukun Islam. Sunni dan Syiah sama-sama percaya kepada Allah, kepada malaikat, para nabi, kitab suci Al-Quran, takdir, dan hari kiamat. Sunni dan Syiah juga sama-sama percaya seorang muslim harus melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Jadi walau keduanya tak bisa dibilang sama, tapi sama-sama percaya pada hal-hal mendasar dalam Islam. Konflik antara Sunni dan Syiah sudah berlangsung lama. Karena itu sangat disayangkan bila kini Felix menggaungkan perpecahan kembali antara keduanya. Dunia akan lebih damai bila Syiah dan Sunni bersatu. Sangat disayangkan bila Felix kini justru memecahnya kembali. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya bila kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.